Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah pertemukan kita kebetulan dalam kunjungan silaturahmi kami, dan insyaallah pertemuan ini semoga membawakan keberkahan karena Allah memerintahkan kita agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk banyak orang. Dan di antara sesuatu yang paling bermanfaat dalam kehidupan seorang mukmin dan menjadi amal yang jari adalah mengajarkan ilmu, memberikan nasihat kepada sesama kaum muslimin. Maka pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala saya akan membicarakan satu tema tentang mensyukuri nikmat hidayah. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia atau seorang hamba adalah hidayah. Beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat ini adalah untuk disyukuri. Setiap nikmat yang Allah berikan pada seorang hamba adalah untuk disyukuri, dan Allah akan menambah nikmat itu. Maka dari itu mari kita coba untuk mempelajari tentang masalah ini. Yang pertama, bahwa hidayah adalah sesuatu yang harus disyukuri, dan salah satu cara mensyukuri hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaganya. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita doa dalam setiap rakaat salat yang kita lakukan. Kita selalu mohon kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim adalah ad-dinul qawim. Jalan yang lurus yang dimaksud adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Kalau mungkin ada yang bertanya, kita ini alhamdulillah sudah mendapat hidayah, memeluk Islam, beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, beriman pada Al-Quran, beriman kepada semua yang wajib kita imani. Lalu untuk apa kok setiap hari satu hari itu minimal 17 kali dalam setiap rakaat kita mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan petunjuk kepada kita di jalan yang lurus, selalu membaca ihdinas siratal mustaqim? Jawabannya adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang memohon pada Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus setiap harinya, ini artinya memohon pada Allah Ta'ala ketetapan, as-sabat, agar tetap teguh di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia berubah-ubah, apalagi di zaman yang banyak fitnahnya, banyak ujiannya, banyak syubhatnya, banyak syahwatnya. Maka sudah seyogianya setiap hamba memohon pada Allah Azza wa Jalla ketetapan hatinya agar tetap di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah dari seorang setiap hari memohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, artinya tetapkanlah kami di atas jalan yang lurus. Kemudian bahwa hati manusia, sebagaimana saya sebutkan tadi, selalu berbolak-balik. Maka dari itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beliau selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara doa-doa yang paling banyak dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena hati selalu berbolak-balik, dan Allah membolak-balik hati manusia sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka seorang yang mendapat hidayah bukan untuk satu kebanggaan, bukan untuk satu kesombongan, tapi hidayah yang diberikan Allah pada seorang hamba untuk disyukuri dan menjaganya dan memeliharanya dan melakukan amal-amal kebaikan, amal soleh. Ada satu hal berkaitan dengan bulan Ramadan yang baru saja kita lewati. Ada 3 poin penting dalam bulan Ramadan itu. Hikmah yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, yang termaktub dalam ayat-ayat berkaitan dengan hukum-hukum puasa Ramadan. Mulai dari ayat 183 surat Al-Baqarah sampai ayat 187. Itu yang membicarakan tentang hukum-hukum berkaitan dengan Ramadan. Di situ ada 3 hikmah yang Allah sebutkan. Yang pertama adalah hikmah puasa itu la'allakum tattaqun. Yang kedua yang disebutkan dalam ayat 185 walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ayat yang ketiga sesudah ayat 185 itu ayat 186, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini suatu hal yang luar biasa. Kalau kita cermati tentang 3 ayat ini, hikmah dari ibadah puasa, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, wa la'allahum yarshudun. Adapun yang pertama, la'allakum tattaqun, karena ibadah
atau hikmah dari ibadah yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Allah memerintahkan kita berpuasa, la'allakum tattaqun. Allah perintahkan kita salat agar salat mencegah seorang dari perbuatan mungkar. Wa aqimus salata, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan meninggalkan fahsya dan mungkar bagian dari ketakwaan. Karena ketakwaan itu mencakup dua hal: mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari takwa adalah tetap berpegang teguh kepada jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalannya para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak, firqah-firqah yang sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kamu ikuti itu semuanya. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah yang lurus itu. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan pada kalian, dan wasiat tersebut agar kalian bertakwa. Dan setiap nabi dan rasul semuanya mengucapkan kalimat yang satu kepada umat-umat mereka: anittaqullaha wa ati'un, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kalian kepada aku, yaitu kepada setiap rasul. Maka hikmah dari ibadah yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba atau kepada kita adalah untuk bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Dan cakupan takwa itu banyak, ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menepati jalan yang benar, ya, memuraqabatullah, merasa terpantau oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang ini kita hidup lebih takut CCTV daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita masuk di satu tempat yang ada CCTV-nya, kita gerakannya rapi, ya, tidak berani macam-macam. Karena apa? Tahu itu loh, ada CCTV. Ya. Ada CCTV. Kita khawatir kalau berbuat sesuatu karena direkam. Tapi kemudian kita lupa pada Allah Azza wa Jalla. Di saat kita sendirian, seakan-akan tidak ada yang melihat kita. Nah, oleh karena itu, takwa pada Allah Azza wa Jalla di antara maknanya adalah muraqabatullah. Seorang selalu merasa dia dipantau oleh Allah Ta'ala, dilihat oleh Allah Ta'ala. Setiap ucapannya didengar, setiap perbuatannya dilihat, dicatat oleh para malaikat. Ya, kalau ini tertanam dalam diri seorang, maka insya Allah Ta'ala dia akan selalu menjaga dirinya. Dan takwa atau orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti orang itu tidak pernah berbuat maksiat. Tidak ada yang maksum di muka bumi ini. Jadi berdasarkan kalimat yang diucapkan oleh Sayyidul Mursalin, As-Sadiqul Masduq sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti berbuat banyak kesalahan, banyak dosa, dan sebaik-baik orang berbuat dosa adalah yang banyak bertobat kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika kita mengatakan bahwa seorang hendaknya bertakwa pada Allah Ta'ala, bukan berarti orang yang takwa itu maksum, terpelihara, terjaga dari dosa, ya. Selama dia manusia biasa, maka sangat mungkin dia berbuat satu dosa, ya, entah sengaja atau tidak, ya. Dan orang yang bertakwa di antara sifatnya disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-135. Di antara sifat orang bertakwa
wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Itu di antara sifat orang bertakwa. Kadang-kadang dia terjerumus dalam perbuatan keji. Kadang-kadang dia menzalimi dirinya. Apabila mereka melakukan suatu perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan azabnya, mengingat akan ancamannya. Maka apa yang mereka lakukan? Fastaghfaru li dzunubihim. Mereka segera minta ampun pada Allah taala akan dosa-dosa mereka. Ya, jadi ketika seorang ingin menjadi orang yang bertakwa, maka bukan berarti dia itu maksum, bersih, 100% murni dari perbuatan dosa. Tidak. Terkadang dia terjerumus dalam dosa. Karena dalam diri manusia ada namanya hawa nafsu. Ini yang selalu merongrong seorang untuk berbuat dosa. Kemudian dari luar adalah syaitan. Syaitan membisiki seorang. Ya, maka apabila berpadu antara dua hal ini, antara bisikan hawa nafsu, dorongan hawa nafsunya dan bisikan syaitan, lalu dia mengikuti, terjerumuslah dia dalam dosa, dalam kemaksiatan. Tapi kemudian segera ingat pada Allah Ta'ala. Itu sifatnya orang bertakwa. Dia kembali pada Allah Ta'ala, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah wasiat Allah kepada orang-orang terdahulu dan kemudian. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan, kami perintahkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab kepada mereka sebelum kalian dan juga kepada kamu sekalian, anittaqullah. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan orang-orang bertakwa diberikan tempat oleh Allah Azza wa Jalla di sisinya. Dan orang-orang bertakwa adalah orang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak melihat warna kulit, Allah tidak melihat suku bangsa seorang, Allah tidak melihat bahasa seorang, Allah tidak melihat bentuk fisik seseorang. Yang Allah melihatlah hati. Makanya Nabi SAW bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali beliau ulang-ulang, menunjukkan bahwa sumber ketakwaan itu dari hati seseorang. Makanya apabila seorang ingin memperbaiki dirinya, memperbaiki akidahnya, manhajnya, metode beragamanya, ibadahnya, akhlaknya, moralnya, muamalahnya, pertama kali adalah perbaiki ini. Benda yang ada dalam dada kita ini, yang namanya hati. Kalau hati ini baik, insya Allah semua yang bersumber dari diri kita ini akan baik. Ucapannya, pandangannya, pendengarannya, langkahnya, yang diambilnya, semua akan baik. Tetapi kalau hati sudah rusak, ya na'udzubillah min dzalik, maka akan rusak semua perbuatan seorang. Kalau niat-niat sudah tidak benar, tidak takwa lagi kepada Allah Azza wa Jalla, maka seorang akan sangat mungkin terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah pertama adalah la'allakum tattaqun. Takwa dengan maknanya yang luas. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan wala'allakum tashkurun. Ini berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Pada akhir ayat itu Allah mengatakan walitukmilul iddata. Dan agar kalian menyempurnakan puasa bulan Ramadan, walitukabbirullah, dan agar kalian mengagungkan Allah ala ma hadakum, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kamu sekalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan 3 hal. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal. Yang pertama adalah dengan ucapan lisan.
walitukabbirullah, agar kalian mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kita diperintahkan bertakbir, bertahmid, ucapan la ilaha illallah, ucapan alhamdulillah, ucapan pengagungan-pengagungan pada Allah Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Tuhanmu maka ucapkanlah, ya, syukurilah dengan lisanmu, ya, dengan mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mensyukuri nikmat Allah pertama dengan ucapan lisan, ya, dengan ucapan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan al-iqraru bil qalb, pengakuan dengan hati bahwa semua nikmat yang ada pada kita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah ada dua macam. Ada nikmat yang umum, ada nikmat yang khusus. Nikmat yang umum yang Allah berikan kepada semua hamba-hambanya, semua makhluknya. Bahkan binatang buas tidak makan anaknya, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kufar, munafik, musyrik semua diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Diberikan makan, minum, rezeki, ya. Itu nikmat yang umum. Dan ada nikmat yang khusus yang Allah tidak berikan kecuali pada hamba-hambanya yang dicintainya, yaitu nikmat hidayah, nikmat taufik, sehingga kita beriman, kita bersyukur, kita beriman, mengikuti Allah dan Rasulnya. Itu nikmat yang khusus Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Ya, ini nikmat Allah yang harus kita mengakuinya, baik nikmat zahiran wa batinan, nikmat lahir dan batin yang Allah berikan kepada kita. Semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada Qarun, ya, ketika dia diberikan rezeki oleh Allah taala, yang mana hartanya, ya, kunci-kunci gudang hartanya Qarun itu ditarik oleh onta-onta yang besar. Nah, dia tidak mengakui nikmat Allah itu. Qarun itu, dia mengatakan ini adalah aku diberikan karena ilmu aku, karena kemampuan aku, karena kehebatan aku, maka aku punya harta. Maka Allah tenggelamkan Qarun karena tidak mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin harus mengakui, ma bikum min ni'matin ma min Allah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu al-iqrar, pengakuan dalam hati seorang mukmin. Kemudian yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengerjakan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Ya, ini salah satu cara mensyukuri nikmat Allah, memanfaatkan nikmat itu untuk beribadah pada Allah Ta'ala, untuk beramal soleh. Ya, ini sebagaimana di dalam doa Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika beliau berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Rabbi auzi'ni, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, auzi'ni, doronglah aku, berikanlah aku kekuatan, an ashkura ni'mataka, agar aku mampu untuk mensyukuri nikmatmu, allati an'amta alayya, yang telah engkau anugerahkan pada aku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku mengerjakan amal saleh yang engkau ridhai dengan nikmatmu itu tadi. Wa an amala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku dan rahmatmu dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat hidayah yang Allah berikan pada kita dengan diutusnya Rasulullah sallallahu, diturunkannya Al-Qur'anul Karim untuk disyukuri, untuk disyukuri. Ya, dengan beriman pada Nabi sallam, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, ya, menegakkan sunnahnya, mengajarkan ilmu kepada kaum mukminin, kaum muslimin. Ya, ini diantara
hikmah dari puasa dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sering dengar dalam kajian-kajian baik di bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan atau sesudah bulan Ramadan, tidak sedikit di antara penceramah para ustadz yang berbicara tentang istiqomah di atas dalam beramal, amal soleh, amal ibadah. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan, hendaknya seorang tetap istiqomah sesudah jalannya berlalunya Ramadan, hendaknya kita terus tetap melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Nah, di sini ada kaitannya dengan istiqomah. Perintah untuk atau anjuran agar kita tidak beribadah hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan, ini ada kaitannya dengan istiqomah. Allah sebutkan pada ayat tentang doa, ya, wa idza sa'alaka anni ibadi fa inni qarib. Dan jika engkau ditanya oleh hamba-hambaku tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memperkenankan permohonan orang yang memohon pada aku jika dia memohon padaku. Ini isyarat dari Allah Azza wa Jalla agar seorang hamba supaya dia itu istiqomah, dia memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia memerlukan pertolongan Allah. Pertolongan Allah, kalau Allah tidak menolong seorang hamba, maka hamba itu akan celaka. Hamba itu akan lalai. Dalam doa yang diajarkan oleh Nabi SAW setiap selesai sholat 5 waktu, apa yang kita diajarkan oleh beliau? Yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku, tolonglah aku ala dzikrika, agar aku senantiasa berzikir mengingat Engkau. Kalau Allah tidak menolong seorang hamba berzikir pada Allah, maka hamba itu akan lalai. Dan kelalaian itu menyebabkan kesesatan, menyebabkan penyimpangan, menyebabkan celaka. Orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa'ansauhum anfusahum, maka Allah jadikan mereka lupa untuk mengerjakan amal-amal soleh yang bermanfaat bagi diri mereka. Maka zikrullah adalah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Dan ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Wa husni ibadatika, dan ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa memperbaiki amal ibadahku. Semua itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah sampai seorang hamba melupakan doa. Setiap hari kita wajib berdoa pada Allah taala, mohon kebaikan dunia dan akhirat, ketetapan hati, ketetapan iman, di atas Islam dan iman, di atas sunnah dan di atas tauhid. Ya, ini kewajiban bagi seorang hamba dalam rangka menjalankan kewajiban terhadap dirinya. Karena diri kita punya hak untuk kita selamatkan dia, yaitu dengan selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan falyu'minu bi falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bagaimana supaya tetap berada di atas petunjuk? La'allahum yarshudun artinya supaya mereka tetap berada di atas petunjuk. Falyastajibu li, hendaklah mereka menjawab panggilanku, yaitu dengan beriman pada Allah dan beribadah pada Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka tetap beriman pada aku. La'allahum yarshudun, semoga mereka berada di atas petunjuk, istiqomah di atas petunjuk sampai mati. Jadi hidayah, ya, adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Hidayah harus dijaga, dipelihara, disyukuri, ya, supaya Allah tetap menetapkan hati seorang hamba di dalam imannya dan di dalam kehidupannya di dunia sampai akhir dari kehidupannya. Kemudian hidayah itu ada dua macam hidayah. Ada hidayah namanya hidayatu al-bayan wal irsyad.
Hidayah berkaitan dengan keterangan, penjelasan, penyampaian tentang hidayah itu, antara yang halal dan haram, yang baik dan yang buruk, sunnah dan bid'ah, tauhid dan syirik. Ini berupa penjelasan. Nah, hidayah berupa penjelasan ini bisa disampaikan yang pertama kali adalah oleh para rasul, para anbiya, karena mereka diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan hidayah ini berupa keterangan tentang Allah. Kemudian yang juga bisa menyampaikan hidayah bersifat keterangan dan penjelasan adalah para ulama, para da'i, para muballigh yang menyeru manusia kepada Allah Ta'ala. Ini hidayah al-bayan, berupa keterangan. Yang kedua, hidayah at-taufiq. Hidayah berupa taufik yang Allah berikan dalam hati seorang hamba. Ini tidak bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidayah taufik itu hanya dari Allah. Adapun keterangan bisa dari selain Allah, dari para rasul, para ulama, para muballigh bisa memberikan keterangan. Tapi yang memasukkan hidayah dalam hati seorang untuk dia beriman pada Allah, untuk dia tunduk dan patuh pada Allah, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Abu Talib, paman Rasulullah SAW, meninggal dalam keadaan beragama dan agama ayahnya, itu Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Petunjuk di sini adalah taufik. Dalam hati Abu Talib, engkau tidak bisa memberikannya. Tetapi Allah memberi petunjuk pada siapa Allah kehendaki. Allah memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang hidup dalam perjalanan panjang, ya, dari Majusi, dia beralih kepada Yahudi, beralih ke Nasrani, terakhir dia menemui kebenaran. Karena memang dia ingin mencari kebenaran, dan Allah Maha mengetahui hamba-hambanya yang dari hatinya ingin kebenaran. Allah tunjuki orang-orang seperti itu. Mas Salman Al-Farisi ketika bertemu dengan Nabi SAW, beliau beriman pada Rasul SAW. Ini hidayah. Allah menghendaki Salman, Allah tidak menghendaki Abu Talib. Seakan-akan demikian, ya. Abu Talib meninggal dalam keadaan beragama dengan agama ayahnya. Dan supaya diketahui, ya mungkin yang belum tahu, ketika Abu Talib akan meninggal, di situ ada dua orang yang datang, Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Setiap kali Rasulullah mengatakan pada Abu Talib, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, aku akan jadikan kalimat itu hujjah untuk membelamu di hadapan Allah. Setiap kali Nabi SAW mengatakan demikian, dikatakan oleh Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah, ya Abu Talib, apakah engkau meninggalkan agama ayahmu? Akhirnya beliau tidak. Jadi tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai meninggal dalam keadaan meninggal dalam beragama ayahnya. Itu Abu Talib. Nah, salah satu dari dua orang yang tadi berupaya supaya Abu Talib tidak mengikuti Rasulullah, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah, ini terakhir masuk Islam, ya. Diberi hidayah oleh Allah Ta'ala masuk Islam, mati dengan husnul khotimah, dan mati yang baik. Maka hidayah Allah Ta'ala itu tidak ada yang bisa mengetahuinya. Siapa Allah menghendaki, Allah berikan hidayah itu. Siapa Allah tidak menghendaki, Allah tidak memberikan hidayah itu. Nah, oleh karena itu marilah kita ini betul-betul menyadari, untuk kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, bahwa kita di antara hamba-hamba Allah yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah karena kita dilahirkan dari dua orang tua yang muslim,
atau ada yang mungkin yang memeluk Islam setelah dia sebelumnya bukan dari seorang muslim. Itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah yang dijaga, hidayah yang dipelihara. Bagaimana memelihara hidayah itu? Pertama, dengan senantiasa memohon pada Allah taala taufik. Mohon pada Allah Azza wa Jalla at-taufiq, ya. Karena Allah yang memberikan taufik pada seorang hamba. Jadi kita harus selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla taufik. Minta ketetapan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa ma taufiqi illa billah. Kata Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya, dan tidaklah aku mendapatkan taufik kecuali dengan pertolongan Allah, karena Allah yang memberikan taufik. Wa ma taufiqi illa billah. Jadi semua taufik dari Allah Azza wa Jalla. Fa wal muwaffiq, dialah yang memberikan taufik kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Nah, oleh karena itu pula di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon pada Engkau ketakwaan, petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon pada Engkau petunjuk. Wat tuqa, aku mohon pada Engkau ya Allah ketakwaan. Al-huda wa tuqa wal afaf. Ya Allah, aku mohon pada Engkau al-afaf, agar aku mampu menjaga diri, kehormatan diriku. Wal ghina, dan aku mohon pada Engkau ya Allah al-ghina, untuk aku senantiasa mensyukuri nikmat Allah, puas dengan apa yang Allah berikan. Itu di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan taufik dari Allah, tetap berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla, adalah seorang menghormati agama Allah Subhanahu wa taala. Nas-nas Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang merupakan petunjuk, itu dimuliakan. Ya, ta'zim sya'airillah, menghormati dan memuliakan syairullah, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah seorang meremehkan atau naudzubillah min dzalik menghina syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bagian dari taqwal qulub. Dalam surah Al-Hajj ayat 32 Allah taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu karena orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu bagian dari ketakwaan hati. Karena sumber ketakwaan pertama kali dari hati seseorang. Ya, dari hati seseorang. Kalau hatinya baik, insyaallah, maka dia akan menjadi baik perbuatannya, ucapannya. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara sebab yang dengannya seorang tetap di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya seorang selalu membaca sirah Nabi SAW, sirah Rasulullah SAW, perjalanan beliau, perjuangan beliau dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, dalam menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla, dan para sahabat-sahabat beliau, karena mereka adalah orang-orang pilihan. Ya, Ar-Rasul alaihissalam itu sebelum Allah mengangkat beliau menjadi Rasul, kata Abdullah bin Mas'ud, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad." Sesungguhnya Allah melihat hati seluruh hamba-hambanya. Fawajada anna qalba Muhammadin khairu qulubil ibad. Maka Allah jumpai hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati manusia. Maka Allah memilih beliau untuk menjadi Rasul. Jadi Allah periksa pertama ini hati. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Allah melihat, Allah memantau hati manusia setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada anna qulub ashabihi khairu qulubil ibad ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Allah jumpai, Allah dapati bahwa hati para sahabatnya adalah sebaik-baik hati setelah hati Muhammad. Ya, maka Allah memilih mereka sebagai wuzara, sebagai orang-orang yang menolong Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah wa muslimin muslimat rahimakumullah, ini pentingnya hati. Ya, yang bisa membawa dakwah Islam ini, dakwah yang hak, hanya orang-orang yang hatinya bersih. Ya, dan itu terbukti dalam sejarah. Ulama-ulama muslimin dengan jasa-jasa mereka, ulama-ulama hadis, ulama-ulama fikih, ya, mereka karena keikhlasan mereka, makanya ilmu yang bermanfaat, hati mereka bersih. Maka kitab-kitab mereka itu diamalkan oleh kaum muslimin, menjadi amal jariah bagi mereka karena keikhlasan mereka. Ya, karena keikhlasan mereka. Oleh karena itu, siapa saja yang ingin membela agama Allah ini, baik dari sisi ilmu, harta, ataupun kemampuan apa yang dimilikinya, yang pertama kali adalah ini, bersihkan hati. Ya, bersihkan hati ini. Kalau hati ini atau selalu periksa, kalau betul-betul seorang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dalam membela agama Allah, maka Allah akan memberikan pertolongannya. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila kalian, ya, menolong agama Allah, tentu dengan keikhlasan. In tansurullaha yansurkum, niscaya Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan akan menetapkan pendirian-pendirian kalian, akan tetap sabat di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati, ya, selalu diperiksa, dijaga. Seorang punya kendaraan mahal, mobil mewah, rumah yang bagus seperti istana, itu dia selalu memperhatikannya, membersihkannya, ya, melihatnya. Iya, kalau seorang baru beli mobil 2 miliar, itu tiap hari lihat, bangun subuh habis sholat langsung lihat mukanya, belakangnya, rodanya, ya, ada kotor sedikit dibersihkan. Iya, karena mobil mahal, ya, dia selalu melihatnya, menjaganya. Nah, kita ini sebetulnya memiliki sesuatu yang lebih mahal dari itu, yaitu hati ini. Tapi kapankah kita ini introspeksi diri kita, memeriksa hati-hati kita pada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan kita, cinta kita kepada Allah, ya, keridhaan kita pada agama Allah. Pernahkah kita periksa hati-hati kita? Padahal ini benda yang ada dalam tubuh kita, ya, yang seharusnya lebih dari mobil mewah, lebih dari rumah yang mewah, untuk diperhatikan dan dijaga. Maka marilah ikhwani fillah, ya, kalau kita menjalankan agama Allah, apalagi kita berupaya untuk mendakwah, dakwah tauhid, dakwah sunnah, ya, dakwah para salaf, agar umat ini mengerti agama mereka, kembali pada agama yang hak, ajaran yang murni dari Allah dan Rasulnya, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Hendaknya yang pertama kali adalah ikhlas pada Allah Azza wa Jalla, keikhlasan, ya. Kalau seorang ikhlas akan ditolong oleh Allah Ta'ala, termasuk yang punya balai-balai pendidikan, yang punya pondok, yang punya ma'had Al-Quran, tahfizul Quran, wallah, ikhlaskan, luruskan niat-niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan embel-embel yang lain. Wallah, dunia yang sementara, pujian manusia yang sementara, respeknya manusia yang sementara, ya, harta hanya sementara. Seorang kaya seperti apapun, mati hanya membawa 3 lembar kain 150.000, ya, 3 lembar kain kafan, kurang lebih 150.000 itu yang dibawa, ya, semua ditinggalkan. Maka keikhlasan dalam berdakwah, dalam mengamalkan agama Allah, dalam menolong agama Allah, ini yang pertama dan utama untuk kita, yakni betul-betul memperhatikannya, selalu memeriksanya, meluruskan niat-niat kita dalam hal ini. Isya, ya, azan sedikit, nanti saya tambah sedikit lagi. Muadzin. Baik, saya tambah sedikit, kemudian kita tutup kajian ini, dan insyaallah tidak ada pertanyaan. Baik, di antara sebab
yang dengannya seorang tetap berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-aish ma'al Quran, seorang hidup dengan Al-Quranul Karim dan bertadabbur, membaca Al-Quranul Karim dan memahami maknanya dan kandungannya. Karena Al-Quranul Karim adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran itu kitab yang tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka seorang yang selalu hidup dengan Al-Quranul Karim, dia membacanya, ya, dia berusaha memahaminya. Ini adalah salah satu sebab seorang tetap di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Al-Quranul Karim kitab hidayah, petunjuk, dan semua kejadian yang terjadi pada hakikatnya yang ada di saat kita, di zaman kita ini, juga pernah terjadi dan disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Hanya saja pelakunya berbeda. Berbeda. Kalau ada penguasa yang zalim, misalnya zaman dahulu juga ada penguasa yang zalim. Ada orang yang mungkin mengalami penyakit bertahun-tahun. Dalam Al-Quran ada, Allah sebutkan seorang nabi yang juga pernah diuji oleh Allah dengan sakit selama 18 tahun, Nabi Ayyub alaihissalam. Kalau ada orang yang dia hidup, dia punya anak, juga di Al-Quran disebutkan tentang orang-orang dengan susah payah, ya, mohon pada Allah Ta'ala untuk mendapatkan anak. Jadi pelakunya berbeda. Banyak kisah-kisah juga ada yang kita jumpai di zaman kita ini, walaupun pelakunya yang berbeda. Kemudian membaca Al-Quran itu ada dua macam, ya. Membaca Al-Quran ada dua macam. Ada membaca untuk menghatamkannya, itu bagus saja, ya, dan itu bagus. Kalau seorang baca misalnya dia targetkan 1 bulan 1 kali hatam, berarti 1 hari 1 juz sampai selesai. Ini namanya bentuk bacaan yang pertama. Kemudian ada bacaan yang kedua, membaca dengan bertadabbur. Ini tidak sebulan 2 bulan, tidak setahun 2 tahun, bisa jadi lebih dari itu. Ya, membaca Al-Quran dengan berupaya memahami maknanya. Kalau seorang tidak bisa berbahasa Arab, dia membaca terjemahannya, ya, untuk dia memperluas, membaca tafsir Al-Quran yang juga sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, ini qiraah tadabbur. Ini namanya qiraah tadabbur. Ada qiraah sekadar membaca sampai hatam, itu bagus, ya. Dan ada qiraah untuk tadabbur. Ini waktunya lebih panjang. Ya, kita baca Al-Quran, hidup dengan Al-Quranul Karim, kitab yang tidak ada keraguan padanya. Insya Allah seorang akan terjaga, ya, dan dilindungi oleh Allah Ta'ala, dan dia insya Allah tetap berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara sebab yang dengannya seorang tetap berada di atas petunjuk Allah Azza wa Jalla, yaitu suhbatus salihin. Dia berupaya untuk bergaul dengan orang-orang yang baik, dan orang-orang yang soleh, dan orang-orang yang taat pada Allah. Kalau dia lupa, diingatkan. Kalau dia lalai, diingatkan. Ya, kalau dia salah, juga diingatkan. Ya, ini pentingnya bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yaitu dengan kita diingatkan, ya, dan juga kita dinasihati kalau kita tuh lupa, lalai, salah, keliru. Dan seyogyanya seorang juga menerima kalau betul-betul dia salah, dia keliru, diingatkan, kita terima. Jazakallah khair, terima kasih atas nasihatnya, terima kasih atas peringatannya. Ya, jangan sombong, jangan angkuh dengan peringatan, teguran orang yang menegur kita, orang yang menasihati kita. Tetapi juga menasihati seorang dengan cara yang baik, dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia, sehingga orang itu menerima kalau dia dinasihati. Ya, kadang-kadang nasihat itu perlu hanya 4 mata. Ya, kalau seorang berbuat satu kesalahan, kalau bisa diingatkan
dan peringatan tidak perlu orang banyak tahu, maka tidak mengapa. Kecuali kalau seorang berbuat kesalahan depan umum, maka diingatkan juga secara umum. Karena apa? Kesalahan itu diketahui oleh banyak orang, maka diingatkan. Ya juga dengan cara yang baik. Ya, jadi ada caranya. Maka intinya bahwa kita bergaul, berteman, berguru kepada orang-orang yang soleh, yang taat pada Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu sebab seorang tetap berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah dengan mujahadatun nafs. Agar kita tetap berada di atas hidayah Allah Ta'ala, hendaknya seorang selalu mujahadatun nafs, yakni dia berupaya untuk tetap taat pada Allah Ta'ala, mengerjakan amal-amal kebaikan, amal soleh. Ya, karena ini harus dalam perlawanan. Ya, karena nafsu kita ini terkadang memerintahkan kepada yang jelek, kepada yang buruk, kepada kelalaian, kepada pola hidup yang bersantai. Itu nafsu. Demikian keadaannya. Ya, tetapi harus dirubah. Cara hidup kita harus dirubah. Bagaimana supaya kita ini bisa minimal setiap sebelum subuh bangunlah setengah jam sebelum subuh, sholat witir walaupun 3 rakaat, tambah tahajud 2 rakaat misalnya, sedikit tapi rutin. Nah, ini dengan pembiasaan, harus dengan pembiasaan. Kadang-kadang perlu dipaksakan. Karena nafsu itu ingin malas, dia ingin berleha-leha, bersantai, itu nafsu. Ingin di sofa, di ruang AC, kahwa, syahi, itu inginnya nafsu. Tapi terkadang kita harus melawan nafsu itu. Makanya Rasulullah SAW memuji seorang suami yang bangun dengan istrinya. Rahimallahu rajulan qama minal lail. Allah merahmati seorang suami yang dia bangun di malam hari, fasalla, kemudian dia salat. Ya, thumma aiqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan keluarganya, istrinya. Fa in abad rasyaha ala wajhiha alma. Kalau istrinya enggan bangun, maka dipercikan air pada wajahnya. Kemudian kata Nabi SAW, wa rahimallahu imra'atan, dan Allah merahmati seorang wanita, seorang istri, qamat minal lail, dia bangun di malam hari. Dia bangun di malam hari, fasallat, kemudian dia salat. Thumma aiqadhat ahlaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggan, rasyahat ala wajhil ma, maka dia percikan air pada wajah suaminya. Ini tolong menolong dalam kebaikan, dalam pembiasaan suatu amal kebaikan. Ketika Nabi SAW mengatakan rasyaha, memercikan air pada wajahnya, ini sebetulnya semacam memaksa. Kadang-kadang amal itu, amal ibadah, amal perbuatan, amal soleh, itu kadang-kadang memang perlu dan paksaan. Kita memaksa diri kita. Ya, kemudian nanti dari paksaan itu menjadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, nanti meningkat pada kenikmatan. Sehingga kalau seorang tidak melakukannya, dia merasa ada yang kurang. Orang yang terbiasa sholat tahajud tiap malam, itu kalau tidak bangun, dia menyesal. Ada sesuatu yang kurang, ada hal yang tidak nyaman dalam diriku. Ternyata, oh iya, tadi malam tidak tahajud, karena sudah terbiasa. Maka amal itu dari semacam pemaksaan. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk menyuruh anak-anak kita sholat. Muru auladakum bis-shalah wa hum 7 sinin. Perintahlah anak-anak kalian sholat ketika usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Pukullah mereka kalau meninggalkan sholat di saat usia 10 tahun. Jadi amal kadang-kadang dengan semacam paksaan. Kemudian nanti dia menjadi pembiasaan, meningkat pada kebiasaan, jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nanti dia meningkat pada sesuatu yang nikmat, ya, sesuatu nikmat yang dirasakan oleh seorang hamba. Ada seorang salaf mengatakan, ya, aku mendapatkan kenikmatan sholat malam setelah 20 tahun aku mengerjakannya.
Aku merasakan nikmatnya sholat di malam hari setelah 20 tahun aku mengerjakannya. Maka amalan ada tahapannya, ya, ada harus kita membiasakan, ya. Karena itu yang akan bermanfaat bagi kita. Ya, yang kita bawa setelah mati iman dan amal soleh. Semua akan ditinggalkan. Yang bermanfaat hanya iman dan amal soleh. Maka selama masih hidup, kita masih bisa beramal, bisa berbuat, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Perjalanan, contoh tentang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang wafat di saat COVID, ya, demikian banyak, sanak famili, teman, ambil pelajaran. Kita alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala kita hidup, ya, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, agar kita senantiasa berada di atas hidayah Allah Ta'ala, hendaknya seorang selalu berfikir tentang mengingat akan kematian. Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Kata Nabi SAW, perbanyaklah kamu mengingat akan kematian. Karena mengingat kematian itu mendorong seseorang untuk memperbaiki amalnya, meningkatkan amal solehnya, bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini diantara hikmah dari mengingat kematian. Pernah suatu ketika Nabi SAW sedang duduk bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tiba-tiba datang seorang sahabat Ansor. Sahabat Ansor mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdalu? Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling afdal? Qal, kata Nabi SAW, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang itu bertanya lagi, wa ayyul mu'minina akyasu? Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Yang ditanya kecerdasan. Qal aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang mukmin yang paling cerdas, yang paling banyak mengingat akan kematian dan paling baik persiapannya untuk sesudah kematian. Itu yang paling cerdas. Orang paling cerdas. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan pada kita taufik, hidayah, inayahnya, dan ats-tsabat di atas iman dan Islam, di atas sunnah dan di atas tauhid. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.